kasih Gus Kosim. Eh, kita sudah mendengarkan tadi Bu Menteri, Pak Kepala BKN menyangkut terkait banyak hal, tapi kita juga belum eh, menerima pastinya. Ingin eh, di banyak pertanyaan tadi soal kapan ingin penyelesaian jadwal pengangkatan CPNS dan P3K ini. Jadi kita ingin menjelaskan langsung sehingga nanti apa yang menjadi aspirasi teman-teman kayak Pak Tovan tadi, Pak Posan, Pak Asis, Pak Irawan, kita butuh kepastian kapan ingin diselesaikan. Terima kasih, saya persilakan untuk direspon tanggapan teman-teman tadi. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya sangat mengapresiasi luar biasa dukungan dan support dari Bapak dan Ibu sekalian, terutama concern terhadap bagaimana pentingnya transformasi tata kelola yang dimulai dari sumber daya manusia, termasuk tadi Pak Aziz juga sudah menyampaikan mengenai masalah apa namanya transformasi digital. Sebelum nanti saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan masalah P3K. Ya, Pak. Sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan waktunya, Pak, tapi nanti akan saya sampaikan. Jadi saya pertama kali mungkin menyampaikan mengenai program-program yang sudah kami sampaikan tadi. Tentunya dengan anggaran yang terbatas, kami melakukan perubahan di dalam memanage program-program yang ada di lingkungan Kementerian Pan-RB dengan tidak mengurangi program-program yang harus kami jalankan. Jadi seperti kami sampaikan tadi, kami akan fokus kepada dua program yaitu mengenai sistem SAKP, akuntabilitas kinerja pemerintah, karena itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana tata kelola pemerintahan. Kemudian juga kami akan fokus kepada transformasi digital, karena dengan transformasi digital itu adalah suatu keharusan di dalam kita melakukan transformasi digital. Jadi kita seluruh kedeputian ini akan bekerja bersama-sama dengan tujuan yang bersama-sama. Jadi itu salah satu upaya kami untuk mengurangi atau uh, apa namanya persoalan-persoalan yang kemarin terjadi restrukturisasi di aspek anggaran. Kemudian kaitannya dengan masalah transformasi digital, sebetulnya kita sudah punya Perpres nomor 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita juga sudah punya Perpres nomor 139 tentang arsitektur sistem pemerintahan elektronik. Kemudian juga kita sudah punya Perpres 132 tentang Perpres 39 tentang Satu Data Indonesia. Mengapa? Karena ketiga Perpres ini adalah satu fondasi terhadap pengaturan-pengaturan bagaimana kita mengintegrasikan layanan-layanan pemerintah supaya lebih banyak terinteroperability antar pemerintah. Jadi Pak Aziz, insya Allah Pak, ini akan menjadi apa namanya concern kami. Kami juga sudah menyiapkan kemarin INA Digital Pak. INA Digital itu adalah satu penyelenggara untuk menyatukan eh, apa namanya aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintahan. Jadi kami akan fokus kepada bagaimana government to government bekerja, government to employee bekerja, government to community bekerja, dan kemudian nanti kita akan membangun untuk government to business. Jadi kita akan fokuskan kepada bagaimana government kita selesaikan itu tata kelola di lingkungan pemerintah. Jadi kalau government to government, kami dengan PKN sudah menyiapkan yang namanya, ini Pak, ini bisa dilihat, government kami sudah menyiapkan yang namanya Inagov, Bapak. Inagov itu menjadikan layanan-layanan antar pemerintah. Nanti itu akan dijadikan satu di dalam Inagov. Kemudian government to employee bersama-sama dengan kementerian, sama-sama BKN, kita sedang mempersiapkan namanya Smart ASN. Jadi ASN di seluruh Indonesia nanti tidak akan ada kesulitan, nanti semua mutasi perpindahan ada dalam satu genggaman. Kemudian untuk G2C kami juga sudah menyiapkan uh, arsitektur bagaimana layanan untuk masyarakat dari lahir sampai meninggal. Kita sudah mengelompokkan sekitar 13 layanan, nanti satu saat nanti sampai saya akan memaparkan kepada Bapak. Kemudian yang terakhir ini kita belum menyentuh ini karena masih kita perlu akan kembangkan yang G2C tadi ini atau government tuh untuk G2C itu kita sudah siapkan yang namanya Inaku. Kita mengikuti yang ada di negara My Life, itu MyGov gitu ya. Jadi memang itu Inaku. Gimana?
Biarkan Bu Menteri sampaikan baru di ini. Oh ya, saya biar nanti nggak interupsi. Oke. Ya. Jadi ini leading sektornya kementerian apa? Jadi ini berdasarkan peraturan perundang-undangan memang di kita itu fungsi pemerintahan itu sudah uh, terfragmentasi sedemikian rupa, Pak. Jadi makanya keluar ada Perpres 95 itu kita diperintahkan ada yang namanya Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pak Ajis. Dan Menpan itu berfungsi sebagai CIO, Pak. Jadi kemudian Bappenas itu menjadi CDO, Chief of Data, Kominfo itu yang menyiapkan infrastruktur CTTO-nya, Pak. Jadi infrastrukturnya oleh Kementerian Kominfo. Dalam negeri untuk yang digital ID-nya, kepala untuk BSSN untuk security-nya. Jadi sudah terpetakan, Pak Ajis. Jadi ini kita tidak lagi silo, Pak. Jadi siapa yang mengerjakan, tapi kita sudah terorkestrasi di dalam Perpres 95 tahun 2018. Dan ini Perpres itu sedang kita perbaiki, Pak, supaya kita lebih terorkestrasi. Sebagai informasi, waktu Perpres ini dibuat, waktu orkestrasi ini dibuat, aplikasi yang ada untuk pemerintah daerah itu ada sekitar, seluruh instansi pemerintah itu ada 27 aplikasi umum yang sejenis. Jadi dengan Perpres ini, jadi kita mulai mengurangi supaya mengurangi aplikasi. Sekarang instansi pemerintah tidak boleh lagi membuat aplikasi tanpa izin dari Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan maupun Menpan RB. Jadi harus ada clearance. Kita punya aplikasinya di clearance, jadi tidak boleh sembarangan untuk membangun aplikasi. Jadi sudah terintegrasi semuanya. Insya Allah kita masih terus, Pak. Makanya ada sekarang di Kemenpan RB deputi yang menangani masalah transformasi digital. Dan saya dengan Kementerian Bu Menteri Komdiji, dengan Menteri Bappenas terus bahu-membahu untuk menyelesaikan ini dan tentunya masih banyak PR yang akan kami selesaikan. Demikian untuk yang transformasi digital dan program-program yang lain tetap kami lakukan terus-menerus untuk terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kami berharap bahwa kami yang kami sampaikan tadi tentunya itu adalah program-program yang sudah kami siapkan betul-betul dari sejak tahun 2025 itu sudah banyak perjuangan yang kita berikan afirmasi yang cukup banyak untuk bagaimana kita mengakomodasikan para tenaga-tenaga honorer. Jadi tidak perlu khawatir karena memang Kepempan itu tadi yang menanyakan apakah THK 2 masuk, itu termasuk menjadi yang prioritas. Itu Bapak, itu masuk ke dalam prioritas. Jadi itu sudah kami upayakan dan tentunya kami berharap ini akan kita selesaikan. Namun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ditanyakan, karena tadi ada beberapa ada kebutuhan penempatan ASN sebagai prioritas pembangunan, kemudian juga kami juga ada beberapa instansi pemerintah yang meminta penundaan dan lain sebagainya, maka kami ingin mengusulkan dilakukan penyesuaian Pak Pimpinan, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini setidaknya di tahun 2026 sudah bisa kita selesaikan. Jadi namun demikian saya mohon barangkali arahan dari Komisi 2 mengenai hal tersebut karena meskipun bagaimana kami pun tetap terus-menerus untuk menyelesaikan, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan memastikan bahwa pelamar ini tetap mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi tetap diangkat sebagai pegawai ASN begitu. Kemudian kami tentunya berharap bahwa rekrutmen ini saya sependapat dengan Bapak yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dan terima kasih atas supportnya bahwa memang rekrutmen ini memang kami tidak ingin berlarut-larut Pak. Oleh karena itu memang tadi kami meminta waktu supaya kami bisa menyelesaikan secara keseluruhan supaya tidak berlarut-larut gitu ya untuk di tahun 2026. Jadi untuk CPNS dan itu untuk dilakukan pada tahun 2026 dan tentunya nanti ini adalah tahap terakhir Bapak untuk bisa kami selesaikan supaya tidak ada lagi efek domino yang bisa demikian Pak, mudah-mudahan nanti bisa dan kami siap untuk menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu nanti pada pertemuan berikutnya secara tertulis. Jadi saya menyampaikan jawaban yang global dan kami siap untuk menjawab
secara terus kami sudah catat seluruhnya dan kami akan jawab secara detail secara seluruhnya. Baik, demikian Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri. Tadi Bu Menteri menyampaikan ini kita pengennya Bu ada jadwalnya gitu sehingga tidak lagi teman-teman ini begitu ditanya dari dapil masing-masing ada kejelasan untuk menjawab. Jadi kita pengen secara tegas kalau di 2026 itu di bulan apa, kira-kira begitu Pak Tovan ya, sehingga ada kejelasan waktunya. Jadi nanti 2026 ternyata 2026 di Desember ya hampir juga 2027 tuh. Jadi kita pengen ketegasan waktunya terus kemudian nanti kita tawarkan ke teman-teman, kita cari solusi yang terbaik. Baik Pak, kalau diizinkan Pak, untuk yang CPNS kalau bisa kami selesaikan pada Maret 2026, sedangkan untuk P3K Oktober 2026. Izin Bapak, dengan tadi berbagai persoalan yang sedang kami hadapi. Jadi pengennya di 2026. Bagaimana Bu? Tadi kan lama banget kata Pak pimpinan nih. Tadi sudah ada usulan dari Pak Asis kalau saya nggak salah. Bagaimana kalau CPNS itu kita dimajuin. Kita di bulan Oktober 2025, sementara untuk non ASN-nya atau P3K-nya di Maret 2026. Kata Pak JK sih lebih cepat lebih baik. Jadi supaya kita ada kepastian menunggu, karena begini, yang terkait P3K ini kan harus menunggu gelombang kedua juga. Jadi harus disamain. Jadi nanti ada kesannya bahwa gelombang 1, gelombang 2, nanti itu jadi problem lagi Pak Tovan. Seolah-olah kita membeda-bedakan mereka. Jadi Ketua, ya, izin Ketua. Sebaiknya P3K ini yang lulus ini secepatnya Ketua. Ya, tahun ini juga yang P3K. Nah, karena sudah lama sekali dia persiapannya. Nah, setiap hari balik ke sini. Ya mungkin ke tahun Ketua. Ada tahun lain lagi teman-teman? Enggak, yang penting Ya. Saya sepakat apa yang disampaikan Ketua tadi. Sekalian ini tadi loh, Pak. Karena P3K-nya Maret 2026 kan. Sekaligus Pak tolong yang itu tadi loh. Yang formasi-formasi suruh buka. Formasi-formasi yang mungkin belum dibuka oleh pemerintah daerah. Sebenarnya jangan himbauan dari perintah. Saya nggak tahu himbauan atau perintah atau gimana. Tapi kalau BKN ke pemerintah daerah ya nggak bisa perintah soalnya himbauan. Yang perintah mungkin Kementerian Dalam Negeri, makanya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu Pak. Yang lain? enggak, pimpinan. Tambahan ya pimpinan. Begitu. Ya, artinya kalau Bu Menteri sudah memberikan kepastian di Maret 2026, ini harus segera dilaksanakan, lalu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini yang jadi masalah Bu ini. Kan kita nunggu setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-Undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini. Jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Jangan sampai kita, ini ada Pak Kiai di belakang, jangan sampai kita didoain jelek oleh 1 juta orang. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Kiraos. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Pan RB tadi sudah sangat jelas, banyak sekali upaya percepatan penyelesaian penataan pegawai ini. Ada 3 keputusan Menteri Pan RB, 3 surat Menteri, 10 kali rapat, dan seterusnya di halaman 27. Ya, jadi cepat saja tentukan waktunya, jangan ada penundaan. Kalau bisa ya, seperti Ketua tadi sebutkan, Oktober 2025 CPNS sudah selesai. Gitu. Dulu saya tanya ke Pak Kepala BKN, sekarang kan PNS sedang berlangsung Pak ya? Ya, saat ini untuk tahap 2 masih berlangsung. Berlangsung, berarti kalau misalnya di Oktober nggak ada masalah ya?
Ini kan sekarang bulan Maret nih. Kalau CPNS sudah bisa selesai. Bisa selesai di Oktober ya. 3K P3K kita menunggu gelombang kedua di kapan siap Bu kira-kira? Maret, tahun depan Maret bisa. Insya Allah Pak, Maret bisa selesai karena kan mereka perlu penataan dulu Pak. Sehingga bisa bersamaan secara keseluruhan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Iya Pak, gelombang 1 dan 2 bisa bersamaan. Bisa bersamaan semuanya. Iya. Jadi nanti nggak ada lagi permasalahan terkait soal P3K ini. Jadi kalau misalkan juga pulang ke dapil sudah ada jawaban bahwa insya Allah akan selesai nanti di tahun 2026 di bulan Maret terkait dengan tenaga non ASN ini. Kira-kira begitu Bu ya? Bisa ya? Pak Batra, yang penting tadi kepastian mereka bisa tetap digaji sampai dengan Maret 2026 itu Pak Batra. Izin Sudah. Jangan sampai. Ya. Jadi tidak terkena efisiensi Bang Giri, tenang aja Bang Giri. izin Efisiensi Pak Batra, ini kan masalahnya mereka tidak menganggarkan lagi di barang dan jasa. Mereka sudah memindahkan anggarannya ke belanja administrasi umum karena berharap diangkat di 2025. Nah ini kan perubahannya yang harus dilakukan dengan cepat. Terima kasih. boleh dijawab? Boleh. Iya, ini kami sudah siapkan Bapak. Jadi kita sudah mengeluarkan surat Menpan dan juga surat Menteri Dalam Negeri sudah disiapkan untuk yang agar tetap melakukan penganggaran itu sudah dari awal tahun kemarin Bapak sudah disiapkan untuk ini karena ini untuk yang tahap kedua supaya bisa diselesaikan. Ini sudah ada Ya, karena kepastian. tidak semua daerah Bu sudah menyiapkan itu di belanja barang dan jasa. Makanya perlu surat dan koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena kemarin saya balik ke daerah, beberapa kabupaten saya tidak lagi menganggarkan di belanja barang dan jasa, sudah dipindah ke belanja administrasi umum. Siap Bapak. Itu Bu. Ada lagi Bu yang disampaikan? Surat-surat sudah disampaikan karena kita kemarin sudah memperhitungkan karena kemarin ada perpanjangan tahap 2 itu maka kita sudah bersurat dan bahkan seluruh kabupaten gubernur wali kota sudah dikumpulkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi sebetulnya insya Allah yang dikhawatirkan oleh Pak tidak akan terjadi. Terima kasih Bu. Kemarin kalau saya nggak salah kita dapat informasi bahwa sudah rapat juga dengan Kementerian Dalam Negeri dan meminta semua gubernur dan para bupati dan wali kota untuk berkoordinasi karena memang problem terbesarnya ini teman-teman sekalian kalau kita lihat tadi presentasi Bu Menteri bahwa di kementerian lembaga itu sudah tidak ada masalah, yang banyak masalah itu di kabupaten kota sama provinsi ya. Berikutnya saya persilakan ke Kepala BKN untuk menanggapi. Terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu semuanya dukungan pada kami dalam rangka seleksi dan penguatan BKN. Saya ingin sampaikan contoh mengapa formasi itu bisa tidak siap untuk menyelesaikan ini. Mungkin rekan-rekan di operator bisa menayangkan slide yang jumlah formasi kurang dari jumlah non-ASN yang terdata dalam database. Seperti ini Bapak dan Ibu yang ditanyakan tadi oleh Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Misalnya Pak Toha tadi, kenapa sih kok jumlah formasinya nggak pernah dimunculkan sehingga kurang? Nah misalnya kita bandingkan dengan data di BKN dengan pendaftar. Dari 1,7 juta data di BKN, misalnya kita ambil sampling di 6 kabupaten kota, itu misalnya contoh yang ada dalam data BKN, itu 79 orang untuk formasi pemadam kebakaran. Tapi kabupaten itu hanya buka 2. Jadi ada kesenjangan dengan jumlah pendaftarnya kurang lebih 67 formasi yang harus disediakan agar ini bisa terangkat penuh waktu semua. Ini jumlah untuk pemadam kebakaran pemula. Nah yang jumlahnya besar adalah untuk Pranata Pramtibum Linmas untuk ketentraman, ketertiban umum di Kota Bandung misalnya. Formasi yang disiapkan hanya 23. Padahal data yang ada di BKN, database, itu 335 orangnya. Yang mendaftar 626. Mengapa jumlah yang mendaftar lebih besar? Karena mungkin melihat formasinya banyak, tenaga non-ASN di jabatan lain pindah mendaftar ke situ. Nah ini menyebabkan jumlah pendaftarnya menjadi lebih besar lagi. Di bidang guru ada juga di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Alor. Misalnya guru agama Islam di Kabupaten Banyuwangi, tenaga non-ASN-nya terdata 413.
formasinya hanya dibuka 5. Yang mendaftar 391, berarti kurang 386 formasi di kabupaten itu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bisa mendorong kabupaten kota membuka formasinya, ya sesuai dengan yang ada dalam data BKN, insya Allah kita cepat selesai penataan ini. Nah, kalau di instansi tidak segera membuka formasinya, tidak mengajukan ke Kemenpan, atau hanya membuka dalam jumlah yang sangat sedikit, ini kita nggak akan selesai-selesai. Nah, ini yang perlu kita sama-sama menyampaikan kepada kabupaten kota agar bisa memberikan formasi yang cukup agar bisa diangkat penuh waktu. Ini yang terkait dengan seleksi. Kemudian yang lain-lain kami akan menyampaikan. Terima kasih banyak Pak Rahmat ya untuk penyelesaian pencantuman gelar. Kami sudah rapat dengan Kemenpan, Kemdikti, Kementerian apa namanya yang baru itu, Dikti Saintex, kemudian Dikdasmen, BRIN, Kemenak yang banyak memiliki pendidikan tinggi. Kami sedang mencari cara yang progresif agar bisa menyelamatkan banyak yang belum dicantumkan gelarnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kebijakan baru sudah bisa kita sampaikan hasil rapat bersama KL nanti. Kemudian untuk digitalisasi, Pak Aziz terima kasih. Ini di BKN terus mendorong digitalisasi. Sekarang 54 aplikasi yang kita dorong berbagi pakai sehingga Pemda dan KL tidak perlu lagi membuat aplikasi terkait dengan kepegawaian. Kita semangatnya berbagi pakai. Jadi satu aplikasi bisa dipakai untuk semuanya. Demikian Bapak Pimpinan, nanti yang lain kami sampaikan secara tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke kesimpulan. Mohon ditayangkan. Digedein dikit. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pan-RB dan Kepala BKN Rabu 5 Maret 2025. Nomor 1, dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Astacita, Komisi 2 meminta Kementerian Pan-RB melakukan penyelarasan formasi jabatan dan penempatan dalam seleksi CPNS dan P3K berdasarkan kompetensi dan talenta terbaik bangsa dengan memprioritaskan fresh graduate untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ada yang mau dikoreksi, Bu Menteri, Pak Kepala BKN, dan teman-teman yang lain? Untuk nomor 1. Setuju ya? Yang kedua, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB memastikan proses seleksi CPNS dan P3K yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada tambahan atau koreksi? Cukup ya? Ketiga, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan kepala daerah hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN. Ini penting kita cantumkan karena inilah sumber masalah terbesarnya ada di mereka-mereka ini. Selesai mereka pilkada menang dilantik, mereka banyak memasukkan tim-tim sukses untuk dijadikan tenaga honorer. Atau ada tambahan, Bu Menteri? Tambahan Pak Pimpinan, mungkin redaksi untuk poin 3 ini, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan kepala daerah hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN dengan pemberian sanksi. Lebih kita tegas Pak. Kalau hanya di atas kertas begini kan. Pimpinan. Ya. Masih. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah mereka tidak akan mengangkat tenaga honorer.
tetapi mereka menarik tenaga honorer dikeluarkan dari belanja modal. Itu yang jadi masalah, yang seperti disampaikan oleh Pak Giri tadi. Sisip-sisip di ini ya. Iya, Banyak yang kejadian begitu ya. Mereka sisip di belanja modal ya. iya, akhirnya menjadi masalah. Dia mengaku menjadi tenaga honorer, tapi bayarannya bukan dari pos tenaga honorer, tapi pos belanja barang. Dan sudah ditambahkan redaksinya di ini, di poin ketiga ini. Bisa begitu ya katakannya. Coba. Bisa pimpinan. Jadi kita sudah sepakat bahwa jangan ada kamuflase. Karena beban kepala daerah dengan persoalan politik, ya kita konkretkan tidak boleh ada penerimaan tenaga honorer. Gitu. Pimpinan, Ada penerimaan lagi ya. pimpinan menyambung Pak Taufan. Daripada kita menggunakan bahasa menertibkan, nanti tafsirnya nanti beda-beda lagi, lebih baik melarang aja sekalian. Gitu. Ya, kawan. Langsung aja, Coba dirubah redaksinya tuh. supaya jadi tanggung jawab bersama gitu. Setuju melarang. Pimpinan, itu tenaga non ASN dan sejenisnya. Dan sejenisnya emang ada Iya, jenis lain. banyak jenisnya itu. Banyak ya. Iya. Coba ditambahkan tenaga non ASN dan sejenisnya. Yang masihnya dihapus. Karena pinter-pinter di daerah itu, Pak Pimpinan. Mencari nomenklatur pinter-pinter. Sebenarnya yang bisa menertibkan ini Pak Kepala BKN. Beliau pernah jadi PJ Gubernur 2 kali, jadi udah tahu rumusnya itu di daerah-daerah. Jadi gini Ketua, saya boleh usul Ketua kanan. Ya. Jadi daerah itu juga tidak bisa disalahkan ya. Karena mereka ketika ada guru SMP bahasa Inggris, misalnya guru bahasa Inggris di SMP kabupaten tersebut pensiun, nggak ada guru bahasa Inggris lagi, harus pasti mengangkat tenaga honorer. Nggak bisa tidak mengangkat, karena kalau tidak diangkat, maka nggak ada guru bahasa Inggrisnya, maka mekanisme pendidikan apanya juga tidak sah nanti. Dan seterusnya. Artinya begini loh, menurut saya larangan untuk tidak mengangkat atau larangan untuk mengangkat itu sebenarnya sudah berulang kali disampaikan, toh, Bu. Berulang kali melalui telegram atau melalui apa nggak tahu saya, tapi ya pada nekat aja. Karena memang mereka kebutuhan. Nah, ini perlu dibuat semacam apa ya, Pak? Rambu-rambu lah. Monggo lah BKN sama Menpan RB rambu-rambu. Tapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 memang tidak diperbolehkan mengangkat tenaga non ASN atau sebutan lainnya, bukan sejenisnya ya. Atau sebutan lainnya. Itu yang sebenarnya harus mematuhi undang-undang itu. Jadi jangan mematuhi undang-undang itu aja lah. Nah, tinggal nanti bagaimana Menpan RB BKN ketika daerah itu membutuhkan guru yang mengganti seorang pensiun atau dokter yang gantikan dia dipindah kemana, itu urusannya BKN sama Menpan RB lah. Ini mungkin bisa ditambahkan di situ, gitu aja Pak. Kalau persoalan ini berulang kali lah. Kalau ini saya malah menambahkan gini Ketua, yang tadi saya sampaikan, pemerintah daerah yang belum membuat atau membuka formasi, ya, yang belum membuka formasi bagi non ASN yang sudah ada di pangkalan database. Nah, ini penting malahan. Ini Pak, kita selesaikan dulu ini nih, yang poin 3 ini. Kalau misalnya mau ada tambahan poin nanti silakan. Kita bereskan dulu yang poin-poin ini. Itu nggak ada masalah. Saya Nggak ada masalah ya? memang dilarang. Iya. Ini mencoba yang ketiga atau keempat kali mungkin. Gitu. Iya, larangannya udah sering. Ya. Saya begini, kita selesaikan dulu ini. Nanti kalau ada masukan dari teman-teman di kesimpulan ini, termasuk tadi apa yang menjadi aspirasi Pak Toa, boleh kita masukkan di situ poin berikutnya. Jadi poin 3 nggak ada masalah ya? Setuju ya? Ya kan? Ya. Tunggu dulu. Pimpinan. Ini kata sanksinya hilang loh Pak. Kata sanksinya nggak ada.
Dihilangkan. Mau ditambahkan. Memang disengaja ya. Karena di situ ya Pak substansinya. Kalau hanya pelarangan secara ini apa sanksi? Nah, itu juga yang menjadi penyebabnya mungkin Pak Toha, karena semuanya pelarangan nggak ada sanksi yang tegas. Seperti Pak Toha katakan. Jadi maksud saya begini Pak, boleh kita cantumkan sanksinya di sini. Setelah itu barangkali begini di luar forum ini, Iya. kita meminta Menteri Pan-RB, Kepala BKN berkoordinasi dengan Kemenq, Kementerian Dalam Negeri, bagi daerah-daerah yang masih melanggar, boleh juga jadi usulan itu Pak, dan transfernya dikurangin. Tapi itu nanti kebijakan bisa jadi SKB kan? Kira-kira begitu Pak Toha ya, supaya ada sanksi jera bagi mereka dan mereka tidak mengulangi hal yang sama. Izin Pak, karena kepala daerah dengan jajarannya tidak tertutup kemungkinan melakukan akrobat anggaran dengan berbagai cara seperti Pak Toha katakan tadi. Jadi lebih baik kita kasih sinyal bahwa akan diberi sanksi. Nah, sanksinya ya termasuk pengurangan, tapi jangan diuraikan dalam kesimpulan ini. Nggak usah diuraikan, sanksi Jangan aja. diuraikan, jangan Oke. diuraikan. Bisa juga tambah udah. Coba, masih ada nggak yang kurang tuh, Pak Taufan? Sudah benar ini, memberikan sanksi kepada kepala daerah. Sudah cukup. Cukup ya? Setuju Pak. Ketua Palu. Pak Kepala BKN, ada yang ditambahkan, silakan. Sedikit ya, Junjungan. Kalau seperti ini berarti kita itu ada 2 daerah yang bisa mengangkat, yaitu Jogja dan Bupati Wali Kota di wilayah DKI. Karena mereka tidak hasil pemilihan. Oleh karena itu saran saya tidak perlu ada hasil pemilihan kepala daerah. Cukup kepala daerah. Itu. Nah kemudian sanksi itu penting karena saya ketika jadi PJ Gubernur itu dapat sanksi dari BKN. Dan itu nurut betul. Iya. Jadi dulu sebelum saya kepala daerahnya melakukan pelanggaran, ketika saya mengurus kenaikan pangkat PNS saya di Provinsi Sulbar, diblokir semua datanya oleh BKN. Nah, itu nggak bisa naik ngurus apapun. Nah, saya harus nurut sama BKN. Sekarang kok saya jadi kepala BKN, mungkin diminta menerapkan seperti itu sama Tuhan. Itu efektif sekali, pimpinan. Lagi yang ketiga tidak ya? Siapa nggak? Kita perbaiki dulu. Begitu ya, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian RB berkoordinasi Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melakukan peningkatan tenaga non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Izin pimpinan, Prof, masukkan sedikit Prof, Kepala BKN. Kalau seperti ini Pak, seolah-olah redaksi ini berlaku surut loh Pak. Karena hanya mengatakan kepala daerah yang mana? Kepala daerah ini kan sudah enggak, kepala daerahnya sudah dilantik Pak, dan nanti kan yang akan dilantik kan semua nanti nggak ada lagi, semua definitif semua. Berapa bulan ke depan kan sudah definitif semua Pak Tovan. Maksud saya begini Pak, Komisi 2 Kementerian berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melakukan pengangkatan. Apakah ini berlaku surut atau tidak? Ini ada kesan berlaku surut loh Pak. Ini kepastian hukumnya. Ya, ke depan ini Pak Tovan. Tapi ini bahasa hukum Pak. Nah, ini ke depan ini. Ya, ini Bu Menteri. Izin Pak, ini kan tidak berlaku surut karena memang Undang-Undang Nomor 14 sudah melarang, PP 49 sudah melarang, PP 48 sudah melarang. Jadi saya hanya memperketat. Melarang kan, tapi masih ada kejadian Ibu. Iya. Nah inilah yang mengakomodir semua kepentingan itu. Jadi konkretkan. Sudah melarang, undang-undang sudah melarang, tapi masih terjadi. Jadi lebih baik kita konkretkan di sini. Jadi cukup ya, katakan ya. Ketiga ya. Sepakat ya. Lagi ya. Cukup. Cukup ya. Nah, poin keempat. Terdapat 15 instansi daerah di Papua yang belum melaksanakan seleksi kompetensi bidang SKB pada seleksi JPNS tahun 2024. Komisi 2 DPR RI mendorong BKN menetapkan jadwal SKB dengan mempertimbangkan kondisi keamanan daerah agar peserta seleksi JPNS tahun 2024 segera mendapat kepastian status kepegawaiannya. Dan keempat, ada tambahan atau ada ini? Teknis sekali, pimpinan. Ya. Menurut saya ini tidak perlu dimasukkan di sini, ya, karena ini nanti biar diselesaikan secara
sesuai dengan permintaan Mereka ya. mereka. Ya, karena tiap kabupaten itu beda-beda tingkat Oke. pendidikan keamanannya. Tingkat kerumitannya beda-beda. Beda-beda. Coba, Pemkot berarti dihilangkan. Ya. Nah, sekarang yang jadi poin keempat dalam rangka percepatan CPNS dan penggunaan CPNS dan P3K, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN menyelesaikan peningkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan peningkatan P3K di bulan Maret tahun 2026. Kayaknya itu pengangkatan tenaga non-ASN kali ya. Dalam kurun P3K atau langsung P3K. P3K ya. Oke. Syarat nomor 5. Kenapa tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB pastikan tidak ada lagi peningkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah. Apa? Perlu dijelaskan nggak peraturan pemerintah itu, Bu? Nggak boleh saya komen nomor 4? Ya. Boleh nomor 4 ini mungkin percepatan CPNS P3K, Kementerian menyelesaikan penyelesaian CPNS dan P3K untuk formasi 2024 ini, Pak. Pada bulan Oktober 2024. Coba ditambahkan tuh redaksinya tuh. Iya kan? Formasi 2024. 2024 kan? Iya. Ya. Ada lagi tambahan, Bu? Cukup, Pak. Cukup ya. Pengadaan ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB memastikan tidak lagi peningkatan pengadaan ASN instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat undang-undang aja kali ya. Nggak usah disebut ini ya. Jadi sebagaimana amanat undang-undang. Titik. Pasal 6-nya enggak apa, peraturan pemerintah yang dihapus itu. Dan peraturan pelaksanaannya bukan pemerintah, pelaksanaannya. Pelaksanaannya hanya kecil. Nah, ini kalau dokter ini yang menyampaikan ini huruf besar kecil pun haram. Cukup ya? Sepakat ya? Izin pimpinan. Boleh nggak kami yang di PKN, seizin Bu Menteri, yang nomor 5 itu diberi mandat Kementerian PAN-RB dan BKN memastikan gitu. Oh ya, boleh. Kementerian PAN yang bisa memblokir semua Oke. tata kelola ASN seluruh Oke. Indonesia sehingga Silakan. turut gitu. Cukup? Ada lagi yang mau tambahkan? Nomor 5, penetapan tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memastikan tidak ada lagi peningkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pelaksananya. Sepakat ya? Ketua, tambah 1 tadi Ketua. Tambah 1 lagi. Enggak, ini udah sepakat dulu nomor 5 nih. Sepakat. Saya ketahui dulu baru kalau ada tambahan boleh. Sepakat ya? Silakan Pak Toha. Redaksionalnya gimana saya nggak tahu, tapi substansinya adalah memastikan Menpan RB dan BKN dan mungkin Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa semua pegawai non-ASN yang terdata di pangkalan BKN atau database BKN wajib dibuka formasinya oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Itu yang paling penting menurut saya untuk menuntaskan semua non-ASN. Jadi Pak Toha, kalau dari
PAN-RB dan BKN, sebenarnya formasi itu sudah dibuka seluas-luasnya. Yang jadi problem terbesarnya adalah daerah yang tidak mau mengirimkan dan mengisi informasi tersebut dengan alasan mereka nggak sanggup membayar. Jadi sebenarnya begini ya, alur ceritanya ini PAN-RB dan BKN sudah menyiapkan formasi dengan total yang disampaikan sejak awal itu bahwa sekian informasi yang dibutuhkan, tapi ternyata yang dikirimkan oleh daerah tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau apa yang menjadi yang telah disiapkan oleh BKN dan PAN-RB. Jadi masalah terbesarnya sebenarnya bukan di kita, cuma problem begini, daerah itu kadang-kadang pintar juga. Kalau misalnya teman-teman P3K ini mereka melakukan protes di daerah, selalu mereka menyampaikan bahwa ini di BKN masalahnya, ini di PAN-RB masalahnya, sehingga mereka datang ke DPR, ke BKN, ke PAN-RB berbondong-bondong mereka melakukan protes. Hal yang membuka itu atau mengikutkan mereka jadi honorer mereka juga, yang mengirim datanya itu bukan dari BKN, tapi dari daerah juga. Ini jadi problem terbesar kita. Maksud saya gini, ini nggak usah dimasukkan kesimpulan. Karena tadi di sini, tapi selanjutnya begini Bu Menteri dan Pak Kepala BKN, kita sangat minta dan memohon kalau bisa nanti ada rapat terbatas mungkin dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk membahas ini sehingga apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman tadi soal misalnya kayak Pak Giri, mereka angkat lagi, mereka siasati, mereka nanti anggarannya mungkin nggak dimasukkan sebagai belanja pegawai, tapi mereka masukkan di belanja barang. Nah, jadi ini harus juga jeli di situ sehingga nanti kata Pak Tovan tadi bagi daerah-daerah yang nakal yang punya modus semacam ini harus diberi sanksi yang tegas sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian semacam ini ke depannya. Karena kalau enggak, kita dirinya Kementerian PAN-RB, Kepala BKN hanya ngurusin honorer, bayangkan Pak, dari tahun 2005. Sudah 20 tahun nggak beres-beres. Sementara tugas PAN-RB tadi, namanya juga PAN-RB, Kementerian apa tadi, Pak Oleh kan, reformasi birokrasi. Gimana mau ngurusin reformasi birokrasi? Kita terjebak sama P3K dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang nggak clear-clear. Nah, kira-kira begitu ya, Pak Tomaya. Jadi setelah itu mungkin kita akan dorong dan kalau perlu begini, nanti kita undang semua ini PAN-RB, Kepala BKN sama Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong itu rapat bersama, mungkin rapat terbatas menteri dan nanti tinggal diikutkan Kementerian Keuangan. Dan kami juga dari Partai Gerindra nanti akan dari fraksi kami akan mengusulkan kepada Presiden sehingga ada semacam mereka panggil menteri rapat terbatas untuk menyelesaikan ini Pak Toha. Kira begitu ya. Cukup lain untuk kesimpulannya. Pak Pimpinan, Pak, saya ngerti maksudnya Pak Toha tadi kok. Maksudnya Pak Toha tadi, apakah masih memungkinkan kalau ada daerah-daerah yang sanggup untuk memenuhi pembayaran dan kemudian meminta formasi, masih nggak kemungkinan untuk dibuka kembali? Ini menurut saya begini Pak Giri, kita selesaikan dulu ini, yang ini aja udah panjang kali lebar ini. Kita mau memberi ruang baru lagi, maka malah jadi masalah baru lagi nanti. Maksudnya begini, kita selesaikan dulu ini, kalau memang pada akhirnya memungkinkan, kita lakukan. Kira-kira begitu.